yang saya hormati narasumber Prof. Dr. Saryono MSc sebagai dosen tamu saat ini, dan para peserta kuliah tamu dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Syah Kuala sampai Universitas Papua, di tengahnya ada ITB, Unpad, UNS, Unsud, Unram, dan lain sebagainya, serta para peneliti dan para mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta kuliah tamu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang ini kita dapat bersama-sama menyimak dan mendengarkan kuliah dengan tema senyawa biomolekul dan bioaktivitas antimikroba dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Untuk diketahui bersama bahwa Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya adalah fakultas yang ke-8 di Universitas Palangkaraya dan baru berdiri 2 tahun ya. Jadi ini baru menerima mahasiswa 2 angkatan, yaitu tahun 2018 dan 2019. Nah, itu untuk diketahui bersama. Kembali kita kepada tema kuliah yang kita pilih. Kenapa kita memilih tema yang saya sebutkan tadi? Karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu termasuk kawasan tropis, mempunyai sumber daya alam hayati yang melimpah dan keanekaragamannya sangat tinggi. Dan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat manusia. Kita ketahui bersama bahwa di hutan tropis itu terdapat sekitar 25.000 spesies, ya, dan juga di Indonesia telah teridentifikasi ada 30.000 spesies, dan baru 1.200 spesies yang sudah dimanfaatkan. Dan dari 1.200 spesies itu ada sebagian mengandung zat bioaktif yang memiliki sifat antimikroba, antioksidan, antifungi, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka peluang untuk penelitian dan menghasilkan produk inovasi baru sangat terbuka lebar. Akademisi saat ini dituntut untuk melakukan inovasi agar dapat menghasilkan dan mengembangkan produk yang mempunyai peluang bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa pada siang ini mendapatkan pengetahuan mengenai tantangan dan peluang riset senyawa bioaktif alam Indonesia, sehingga bisa menambah wawasan mengenai peluang riset senyawa bioaktif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melangkah ke depan agar menghasilkan inovasi baru. Dengan memahami senyawa-senyawa bioaktif, ada peluang bahwa kita, akademisi, peneliti, dapat menemukan obat antivirus, khususnya yang sedang melanda kita saat ini, yaitu COVID-19. Nah, informasi dari Kalteng Post, ya, ini koran lokal, edisi 1 Juli 2020, Gubernur Kalimantan Tengah menggelar sayembara jika ada peneliti yang berhasil menemukan obat COVID akan mendapatkan bonus 250 juta ya. Nah, ini sangat
besar Bapak Ibu sekalian bagi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari peserta ini ada yang bisa menemukan sehingga bisa mendapatkan bonus dari Gubernur Kalimantan Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pribadi dan selalu Dekan MIPA mengucapkan terima kasih kepada Prof. Saryono yang telah bersedia meluangkan waktu, membagikan ilmunya bagi kita semua. Semoga apa yang Prof. berikan pada kami dapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap kepada dosen, peneliti, mahasiswa, dan para siswa yang mengikuti kuliah ini dapat mendengarkan dengan baik dan seksama agar apa yang diberikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Selanjutnya, atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin 6 Juli 2020, kuliah tamu dengan topik tantangan dan peluang riset senyawa bioaktif alam Indonesia dapat dimulai. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah mempersiapkan dan juga kepada semua peserta. Mohon maaf apabila pada penyelenggaraannya terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih Prof atas sambutannya maupun informasi yang diberikan terkait dengan sayembara 250 juta dari Gubernur Kalteng. Oke, ini yang mungkin paling dinanti-nantikan oleh para peserta. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari Prof. Saryono. Tapi sebelumnya sekilas mengenai Prof. Saryono. Prof. Saryono merupakan profesor biokimia dari Universitas Riau. Prof. Saryono menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Pajajaran pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan postdoktoralnya di University of Groningen. Untuk riwayat pekerjaan, Prof. Saryono telah menduduki berbagai jabatan baik di UPT maupun sebagai kepala laboratorium dan juga sebagai tim pakar di Belmawa Dikti, Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti. Untuk kegiatan kursus singkat yang telah diikuti beliau telah mengikuti kegiatan kursus singkat di dalam maupun di luar negeri. Beliau telah mengikuti kursus singkat di New Zealand, juga pernah mengikuti kursus singkat juga di Belanda pada tahun 2011. Untuk pengamalan riset, publikasi, sudah ditanya, jangan ditanya lagi ya, publikasi beliau ini sudah banyak terpublikasikan, dan memang riset beliau memang seputar senyawa bioaktif. Nantinya ketika telah diteliti itu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri ataupun sebagai antivirus seperti itu. Ya, mungkin sekilas mengenai Prof. Saryono. Berikutnya kita akan mendengar paparan materi dari Prof. Saryono. Kepada Prof. Saryono, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Silwinarti, dengan jajarannya Sivitas Akademika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya, khususnya Prodi Kimia FMIPA Universitas Palangkaraya. Senang sekali atas inisiasi ini kita bisa berkumpul walaupun jarak jauh secara
online untuk bincang-bincang seputar bidang biokimia, khususnya senyawa bioaktif alam. Saya beri judul hari ini itu tentang tantangan dan peluang riset senyawa bioaktif alam Indonesia. Seperti disampaikan tadi oleh Ibu Dekan bahwa dari nenek moyang kita dulu, mungkin neneknya nenek kita dulu juga sudah bicara bahwa Indonesia itu kaya akan biodiversitas, akan tumbuhan, malah dikatakan zamrud khatulistiwa, malah dikatakan lumbung pangan dunia, segala macam julukan diberikan ke kita itu. Kalau terkhusus tadi untuk Kalimantan Tengah, tadi ada reward dari Pak Gubernur 250 juta untuk peneliti. Saya rasa untuk teman-teman di Kalimantan Tengah itu adalah sesuatu yang peluang yang luar biasa dan bisa diambil menurut saya karena di sana terkenal dengan ada suku Dayak yang memiliki pengalaman tradisional yang banyak sekali dan mungkin belum sepenuhnya bisa dieksplorasi oleh kita dan dimanfaatkan oleh kita. Kata Bu Dekan tadi itu bagaimana menghasilkan sesuatu itu yang inovatif gitu ya, kata kuncinya tadi. Jadi sumber daya alam yang melimpah, saya ulas sedikit sambutan Ibu Dekan, belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kita ini dikatakan negara yang kaya, negara yang tingkat biodiversitasnya tinggi, tetapi rakyatnya miskin. Rakyatnya miskin. Kita boleh lihat ya di sekeliling kita gitu ya. Memang dari data memang negara yang kaya akan sumber daya alam dan mendasarkan ekonominya dari sumber daya alam itu mayoritasnya miskin. Tetapi negara yang sumber daya alamnya terbatas tetapi kaya akan inovasi seperti kata Bu Dekan tadi, dia kaya. Contohnya Singapura, dia nggak punya apa-apa, tapi sangat inovatif. Jadi dalam berbagai hal sehingga dia income per kapitanya mengalahkan Saudi yang memiliki minyak yang banyak. Nah, sekarang bagaimana kita dengan kondisi seperti itu untuk berubah tantangan ini menjadi suatu peluang dan nanti pada akhirnya mensejahterakan. Kata Bu Dekan tadi, belum mensejahterakan, di era akan datang bisa mensejahterakan. Dan itu sudah diprediksi orang ya. 2045 bonus demografi dan segala macam. Tetapi itu semua bonus demografi dan segala macamnya itu tidak akan terlaksana dan bahkan bisa menjadi bencana demografi kalau kita tidak siap untuk menghadapi itu. Saya akan bicara tidak terlalu kemis karena di sini sebelumnya juga sudah diinfokan oleh Bu Dekan saya bahwa di situ ada guru, teman-teman dari guru, ada mahasiswa, ada juga dosen. Kalau nanti mau bicara soal teknis, boleh nanti kita komunikasi by WA dan segala macam. Tapi saya akan bicara lebih ke umum dulu. Dan kalau protokol saya rasa bagaimana mengisolasi, mengidentifikasi segala macam sudah standar ya, standar. Nanti kita akan lihat dengan era revolusi industri 4.0 muncul sekarang era new normal. New normal untuk kita orang bioaktif itu apa sebetulnya yang kita harus lakukan? Revolusi industri 4.0 itu untuk kita apa sih yang harus kita lakukan? Nah, selama ini protokol kita adalah uji aktivitas, uji klinis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, tantangan ke depannya apa? Itu mungkin kita akan diskusikan dalam waktu yang singkat ini. Jadi saya ulang lagi, negara biodiversitas tinggi, keragaman hayati kita tinggi, merupakan senyawa bioaktif yang sangat potensial. Tadi juga sudah diulas oleh Ibu Dekan. Dan potensi sumber karbohidrat untuk pangan dan sumber senyawa bioaktif untuk food supplement dan farmasi. Nah, kita coba pikir sekarang mulai dari penelitian dari tingkat SLTA, dari tingkat S1, S2, S3 ya, banyak sekali penelitian yang melatar belakangi bahwa penelitian itu untuk mencari senyawa bioaktif, untuk mencari antibiotik,
untuk mencari antioksidan, anti segala macam. Tetapi berapa persen sih yang nyampe ke apotek gitu lah. Sederhananya kita katakan. Coba kita renungkan bersama. Jadi ini tantangan yang harus kita pikirkan ke depan. Dan kebijakannya juga sudah memberi peluang untuk itu. Nanti saya akan bahas ke arah itu juga. Nah, walaupun sudah dimanfaatkan secara turun-temurun, misalnya pengetahuan tradisional suku Dayak misalnya, itu sudah sangat banyak sekali, ya. Tetapi pengetahuan tradisional itu masih perlu riset untuk mengetahui mekanismenya, efektivitas kerjanya, dan seterusnya. Nah, saya rasa peluangnya di sini kita. Peluang dan sekaligus juga tantangan kita. Next. Oke, ini saya ambil dari paparan Pak Menristek 2 hari yang lalu ya, pada saat forum rektor ya. Jadi potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah itu bisa kita lihat data-datanya di sini. Tadi juga Bu Sis juga sudah sampaikan ada 30.000 spesies, baru kita bisa lakukan meneliti sekitar 1.000, itu pun belum sampai ke hilir. Kelapa sawit, apakah kelapa sawit dengan sekian puluh turunannya itu, apakah kita sekarang masih menjual dalam bentuk perut? Karet juga demikian, dan segala macam sumber daya alam ini. Apakah ini sudah memberikan inovasi kepada sumber-sumber ini? Belum lagi kalau kita lihat impor. Impor berbagai komoditas. Bagaimana riset ini kita bisa impor bahan obat itu luar biasa. Bagaimana itu bisa, kita mungkin dalam waktu dekat tidak bisa menghentikan, tapi paling tidak mengurangi. Yang disebut dengan istilah di penelitian itu adalah substitusi impor. Baik, kita lanjut. Next. Ya. Nah, ini rencana induk riset nasional, juga ini saya ambil dari presentasinya Pak Menristek kemarin. Jadi kita menuju Indonesia berdaya saing, berdaulat, berbasis iptek. Tujuannya itu meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas kompetensi dan sinergi riset Indonesia, dan memajukan perekonomian nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ekonomi berbasis iptek, ekonomi berbasis inovasi. Kalau kita persempit ke senyawa bioaktif, kalau kita meneliti obat anti-TB berapa tahun kita lakukan itu nyampe di apotek misalnya. Kalau kita mencari obat antibakteri, antibiotik, kapan bisa terimplementasi? Jadi mindset itu yang harus kita sekarang rubah. Karena eranya era riset untuk suatu invensi menuju suatu inovasi. Sehingga misinya itu menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian-penelitian yang inovatif, invensi yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global. Keunggulan kompetitif produk-produk sumber daya alam kita yang melimpah itu, melalui riset kita bisa menaikkan nilai tambahnya dari berbagai komponen. Next. Oke, ini juga sekilas lagi prioritas riset nasional. Di situ ada kesehatan dan obat. Jadi produk biofarmaseutika, alat kesehatan, diagnostik, kemandirian bahan baku obat, dan seterusnya. Dan di era COVID-19 ada flagship khusus untuk ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan riset, misalnya nanti bulan Oktober akan dibuka, itu bidang khusus COVID itu mendapatkan prioritas. Bahkan untuk tahun ini, penelitian yang ditunda pendanaannya untuk tahun depan, kecuali yang terkait dengan COVID, atau penelitian yang bisa direformulasi ke arah COVID. Jadi saya rasa riset-riset untuk bidang kesehatan ini akan mendapatkan peluang yang lebih besar dalam tahun-tahun terakhir ini. Silakan lanjut. Nah, saya coba kita diskusikan sebentar bagaimana kondisi kita. Ya. Nah, penelitian itu merupakan suatu kewajiban
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan lahirnya Permenristek Nomor 44 Tahun 2015, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana Tridharma itu di tengahnya itu ada penelitian. Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana penelitian ini diharapkan berdampak kepada pengajaran. Artinya riset-riset yang kita lakukan di bidang bioaktif itu memberi kontribusi ke kelas pada saat belajar. Lebih dari itu, riset-riset yang kita lakukan ini di bidang bioaktif ini berdampak kepada masyarakat. Artinya terimplementasi hasilnya di masyarakat. Itu yang disebut dengan paradigma baru penelitian. Nah, selama ini pada umumnya sudah banyak penelitian yang dilakukan yang saya sebut dengan riset berbasis aktivitas. Apa itu riset berbasis aktivitas? Kita melaksanakan riset itu lebih ke latar belakangnya carikum. Kita melaksanakan riset itu lebih di latar belakangi menyelesaikan tugas, tesis, skripsi, disertasi. Setelah itu selesai, risetnya pun berhenti. Nah, paradigma barunya, mindset barunya, tadi supaya agar inovatif kata Bu Dekan itu, bagaimana kita merancang sebuah riset yang dalam kurun waktu tertentu hasilnya itu sampai ke pengguna, sampai terimplementasi. Jadi kalau kita lihat semua riset S1, S2, S3, latar belakangnya itu semua mencari senyawa bioaktif, mencari enzim, mencari obat A, obat C, obat segala macam. Tetapi begitu selesai risetnya berhenti. Bikin lagi penelitian baru dengan latar belakang yang sama juga, mencari obat ini, obat itu, obat. Jadi sangat sedikit yang sampai ke pengguna, sangat sedikit sampai ke implementasi. Nah, tantangannya itu Bapak Ibu atau saudara semua, bahwa sekarang ini diminta bagaimana riset itu yang dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna. Jadi tidak cukup hanya menghasilkan karya ilmiah saja. Tidak cukup hanya menghasilkan skripsi, tesis, disertasi saja. Setelah itu selesai. Dan publikasi dini. Nah, kita cenderung ke publikasi dini. Maksudnya adalah lemah di KI, kekayaan intelektual, paten, merek, dan seterusnya. Publikasi dini tidak jelek. Bahkan sekarang eranya 4-5 tahun terakhir kita luar biasa, nomor 1 di ASEAN, yang dulu sebelumnya itu kita jumlah publikasi Indonesia itu terendah di ASEAN. Sekarang kita nomor 1 di ASEAN. Kenapa? Karena mimpinya, ngigaunya dosen Indonesia itu sekarang udah Scopus. Scopusnya berapa? Sudah ke sana semua. Kalau ini sudah sangat menggembirakan. Tetapi tidak cukup di situ, kita harus ke arah inovasi yang nanti menggerakkan ekonomi bangsa. Memberikan nilai tambah. Sehingga paradigma barunya itu adalah bagaimana riset ini sampai ke pengguna. Publikasi tetap, tetapi juga pikirkan bagaimana bagian-bagian yang bisa ke paten, bagian yang bisa ke merek, bagaimana yang bisa menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Next, silakan. Ya, peluang dan tantangan riset bahan alam Indonesia. Pada umumnya hasil temuan laboratorium itu belum ada nilai pasar. Tetapi merupakan jalan untuk berinovasi. Saya katakan tadi, invensi untuk suatu inovasi. Jalan untuk berinovasi. Oleh sebab itu, kita mungkin dosen sebagai peneliti juga sudah harus mulai berinteraksi dengan bidang lain. Kita sama-sama di bidang kimia, biasanya kita agak nggak terlalu happy kalau bicara soal pasar, market, manajemen, dan segala macam. Tetapi eranya sudah berubah Bapak Ibu. Bagaimana kita membentuk tim, membuat suatu riset yang inovatif itu. Kenapa? Karena suatu inovasi hasil kreativitas atau invensi akan menghasilkan benefit ketika disambut oleh pasar dan atau publik. Jadi inovasi misalnya sekarang orang yang membuat hand sanitizer saja, itu luar biasa kayaknya sekarang. Ya.
dengan mencampur bahan kimia yang sederhana, memiliki bakat market yang bagus, sudah jual, gitu ya. Jadi bagaimana hasil-hasil riset itu diarahkan ke suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga menjadi suatu benda ekonomi yang berharga. Nah, benda ekonomi yang berharga ini diharapkan juga menjadi income generating unit bagi penelitinya, income generating unit bagi institusinya, lebih dari itu akan menjadi income generating unit bagi bangsa dan negaranya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat kondisinya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi mayoritas hasil riset kita itu tidak layak komersial. Karena tadi memang kita riset berbasis aktivitas. Karena memang niat di hatinya pun untuk mendapatkan cum, untuk mendapatkan publikasi, untuk mendapatkan gelar S1, S2, dan 3, hanya itu. Mestinya sekarang ditingkatkan bagaimana hasil riset itu menjadi suatu barang yang berguna, bermanfaat, sehingga menjadikan suatu nilai tambah bagi kita, bangsa dan negara kita. Sampai ke komersialisasi. Jadi diharapkan sampai 2045 ini, piramid ini terbalik Ibu Bapak. Jadi hasil riset yang tidak layak itu makin paling atas, hasil riset yang layak itu, tidak layak itu, hasil riset yang layak itu menjadi lebih besar, yang tidak layak itu makin sedikit. Gitu. Lanjut, silakan. Ya, apa itu inovasi? Jadi sedikit bicara agak di luar kimia ya Ibu Bapak ya. Jadi ada invensi temuan. Temuan misalnya kalau kita bahan alam kita temukan bahwa zat ini aktif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Zat ini aktif untuk menghambat pertumbuhan jamur. Zat ini aktif sebagai enzim, biokatalisator, yang juga ini sampai hari ini kita beli. Malah kita dulu teman-teman yang belajar dengan kami di Bandung dulu sekarang sudah jualan enzim ke Indonesia. Dibeli oleh banyak-banyak perusahaan kita. Ya. Tetapi yang kita lakukan itu masih dalam tabung reaksi kecil, jumlahnya 1 ml. Jadi belum ada nilai pasar. Tetapi ini tadi saya katakan ini adalah potensi kita untuk berinovasi. Bagaimana kita membuat menjadi suatu skala yang pilot project sehingga nanti bisa sampai ke kajian pasar, kajian bisnis dan segala macam. Nah, dananya dari mana, Pak? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam penelitian di DRPM saja kita katakan bahwa dana yang tidak terserap itu adalah dana penelitian yang dihilir, itu namanya skema pengembangan. Itu tidak ada, proposalnya hampir tidak masuk. Karena apa? Karena teman-teman lebih banyak, lebih aktif meneliti di dasar. Padahal dana pengembangan itu jauh lebih besar, bahkan di LPDP itu sampai 2 miliar per judul per tahun. Tapi proposalnya tidak banyak yang masuk. Karena apa? Karena di situ sudah diminta pada level inovasi. Jadi sudah harus ada inovatif di situ. Nah, sekarang bagaimana kita merubah mindset kita dalam riset yang dalam kurun waktu tertentu menuju ke inovasi itu, hasil ke pengguna itu. Lanjut. Nah, ini orientasi riset dan pengembangan itu. Nah, kalau saya boleh katakan bahwa data yang ada sekarang, terutama di DRPM, itu mayoriti risetnya itu ada di TKT 1, 2, dan 3. Jadi muter di situ. Nah, kita orang MIPA juga memang ilmu dasar, disebutnya kan ilmu dasar ya. Kajiannya ya 1, 2, 3. Tetapi harapannya, walaupun kita orang ilmu dasar, era kedepannya itu diharapkan kita membentuk tim riset yang bisa bergerak ke hilir. Dan pendanaan dan segala macam sudah disediakan. Sistem sudah disediakan. Tinggal lagi bagaimana kita membentuk tim yang kuat dan melaksanakan riset yang continue. Tidak robah-robah, tidak pindah-pindah, ganti-ganti topik. Karena itu berhubungan juga nanti dengan karir kita, linearitas dan seterusnya. Jadi kalau kita boleh lihat data Indonesia sekarang, proposal riset yang paling banyak diajukan oleh Bapak Ibu dosen itu ada di 1, 2, dan 3 TKT.
Dan makin ke kanan itu makin sedikit. TKT 789 itu makin sedikit. Ya, makin sedikit. Ya, tahun lalu itu kalau nggak salah nggak sampai 300 proposal yang masuk. Yang 789. Sementara yang TKT 1, 2, 3 itu mendekati 16 ribuan. Jadi memang kita belum terbiasa. Tetapi saya katakan tadi tantangannya itu bagaimana kita merancang sebuah riset yang dalam kurun waktu tertentu dalam pikiran kita itu terus saja sampai ke pengguna. Jadi paradigmanya seperti itu. Jadi tidak cukup lagi kita membuat suatu riset berbasis aktivitas. Berhenti, pindah lagi topik lain, berhenti, pindah lagi topik lain. Jadi di situ ada riset level universitas atau level institusi, boleh 1, 2, 3, bahkan sekarang yang riset level universitas atau level institusi pun sudah dibuka untuk kerjasama. Untuk pendanaan 2020, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak bisa melakukan konsorsium, itu akan mendapatkan nilai plus. Ada penambahan nilai di situ. Walaupun risetnya riset dasar. Misalnya Universitas Palangkaraya bekerja sama dengan, atau Kimia Palangkaraya bekerja sama dengan BPPT, bekerja sama dengan LIPI, bekerja sama dengan Balitbank di provinsi untuk mendapatkan dana tadi dari pemerintah provinsi juga dan juga dari Dikti, itu bisa dilakukan dan akan mendapatkan nilai lebih gitu ya dari penilaian proposal. Nah, berikutnya ada skema riset terapan. Skema riset terapan itu sudah harus ada mitra calon pengguna hasil riset. Nah, ini pun Bapak Ibu yang terjadi adalah bahwa mitra itu seolah hanya minta kertas 1 lembar tanda tangan gitu, dan tidak kelihatan perannya di dalam riset itu. Nah, itu tidak akan menjadikan nilai tambah juga nanti kalau saat di review. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan riset dari dalam kurun waktu tertentu, hasilnya itu sampai ke pengguna. Lanjut. Nah, agar kita bisa membuat suatu perjalanan riset yang terarah, yang bisa kita ikuti, bisa kita pedomani, akan baik kalau kita membuat sebuah roadmap. Nah, roadmap ini pun sampai hari ini masih sangat bervariasi di antara kita, teman-teman. Nah, kalau mengajukan pendanaan ke DRPM ataupun ke LPDP misalnya pendanaan yang ada di Indonesia, roadmap memiliki nilai yang cukup signifikan untuk diterimanya sebuah proposal. Oleh sebab itu, kita membuat peta jalan penelitian itu yang saya katakan tadi dalam kurun waktu tertentu hasilnya sampai ke pengguna. Ini sebuah riset senyawa bioaktif yang termofil ya, dari mikroba yang diisolasi dari berbagai sumber air panas ya, terutama di daerah Sumatera. Dan perjalanannya itu karena kita orang MIPA, saya orang MIPA, ini kebetulan roadmap saya, 2025 itu saya baru sampai uji preklinis untuk produksi senyawa antimikroba. Jadi baru uji preklinis awal. Kenapa sampai di situ? Karena setelah ini nanti saya tidak mungkin lagi sendiri. Maksudnya sendiri dengan kelompok saya yang ada sekarang. Tentunya saya harus bergabung atau ngajak teman dari farmasi, ngajak teman dari kedokteran untuk melanjutkan roadmap ini. Sebetulnya sudah ada roadmap berikutnya, tetapi dalam tahapan riset yang sekarang saya lakukan ini dulu, sekarang pada posisi 2020 ya. Sekarang alhamdulillah ada 1 S3, 1 S2 dan 3 S1 yang lagi kerja sekarang, cuman terkendala dengan COVID. Tapi sudah mulai berjalan bulan ini risetnya. Jadi Bapak Ibu, jadi bagaimana kita membuat suatu program riset yang dalam kurun waktu tertentu kita mentargetkan suatu produk hasil riset tertentu. Nah, ada juga saya baca proposal bahwa roadmap itu adalah aktivitas, beda dia.
tahun ini meriset ini, tahun 2 ini, padahal antara 1 dengan tahun 2, tahun 3 itu tidak ada hubungan, itu namanya bukan roadmap. Tetapi adalah aktivitas riset yang pernah dilakukan. Sedangkan roadmap adalah peta jalan dari suatu penelitian yang kita lakukan menuju ke suatu titik ke pengguna, ke hilir. Nah, karena kita orang MIPA, saya sampai 2005, pengguna saya itu masih saya anggap itu adalah teman-teman farmasi atau teman-teman kedokteran. Penggunanya itu, pengguna antara. Diharapkan nanti dengan kerjasama dengan teman-teman farmasi kedokteran itu bisa berlanjut ke produksi dan sampai ke pengguna tadi, ke apotek dalam mimpinya begitu. Lanjut. Ya, ini detailnya Bapak Ibu, saya buat contoh saja riset-riset yang salah satu roadmap riset yang sedang saya lakukan. Saya punya payung beberapa riset yang sekarang sedang dilakukan. Ya, ini sudah sangat detail. Ini adalah semacam fishbone ya. Jadi roadmap tadi kita turunkan dalam bentuk fishbone. Fishbone akan turun dalam bentuk aktivitas. Dan nanti ini akan dibagi dengan mahasiswa yang akan mengerjakannya dari jalur-jalur tulang ikannya ini. Oke, jadi dari roadmap tadi saya turunkan dalam bentuk fishbone sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Silakan. Lanjut. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi, masalah riset di Indonesia itu adalah sumber daya manusia. Jadi baru 1.000 per 1 juta penduduk, masih sedikit sekali. Dan kalau dikatakan sekarang dana riset kurang, enggak juga. Sebab kalau dana riset dinaikkan, penelitinya enggak ada. Karena orangnya juga kurang. Peneliti apa yang enggak ada? Peneliti yang pada level tadi, saya katakan skema pengembangan itu proposalnya hampir tidak ada masuk. Yang kedua, manajemen riset, mismatch antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi karena kita asik saja dengan pekerjaan kita di perguruan tinggi, industri juga asik dengan pekerjaan dia karena tidak ada link and match. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Menteri. Istilah yang muncul dulu zamannya era Pak Wardiman dimunculkan lagi sekarang link and match. Dan kemarin 2 hari yang lalu pidato Pak Presiden di depan forum rektor juga bagaimana menegaskan ini kembali, bagaimana perguruan tinggi bekerja sama dengan industri, khususnya industri yang ada di sekitar perguruan tinggi itu untuk suatu pembelajaran di era new normal, pembelajaran merdeka belajar, tetapi juga tidak hanya itu, bagaimana bekerja sama riset antara perguruan tinggi dengan industri. Harapannya apa? Agar riset-riset itu sejak dari awal sudah diarahkan ke suatu produk, sudah diarahkan ke suatu inovasi. Itu yang saya katakan tadi tantangan itu. Sebab kalau kita riset kita di MIPA, itu kan baru di dalam tabung reaksi dan jumlahnya kadang-kadang nggak sampai 1 mililiter. Untuk dicolokkan ke AAS saja nggak cukup, untuk disuntikkan ke HPLC saja nggak cukup. Bagaimana kita membuat riset yang volumenya lebih besar dan seterusnya, tentunya perlu bekerja sama dengan industri. Dan ingat Bapak Ibu, saya lama ya di Career Center di Belmawa itu, di Career Center saya lebih 10 tahun. Salah satu hambatan kita dengan industri itu, kita beranggap bekerja sama dengan industri itu tidak win-win. Ya, kita bekerja sama, jadi kita bersama-sama. Yang ditakutkan oleh industri itu kan kita minta-minta, minta proposal ini masuk, proposalnya itu minta-minta, minta duit ini, minta duit itu, industri jadi pusing. Tapi bangunlah kerjasama untuk menghasilkan suatu riset bersama, produk bersama, sehingga akan terjadi harmonisasi. Ya, kerja sama-sama ya, sama-sama bekerja, sama-sama mendapat untung, gitu, tidak win-lose. Gitu. Industri tidak merasa dalam posisi dia sebagai yang dirugikan, gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat riset? Khususnya bahan bioaktif atau bahan alam. Mungkin ada banyak sekarang industri-industri herbal dan segala macam bekerja sama dengan mereka
dan riset yang kita lakukan disesuaikan dengan roadmap mereka, kebutuhan mereka. Nah, kalau itu yang terjadi, apabila Bapak Ibu mengajukan dana ke DRPM, apakah itu skema terapan dan skema pengembangan itu menjadi kuat. Jadi selama ini yang masuk itu adalah persetujuan daripada mitra, itu kertas satu lembar ditandatangani dan nggak jelas fungsinya apa dan nggak jelas perannya apa di situ. Jadi lemah dia. Tetapi kalau suatu surat kerjasama itu dan memang menyentuh R&D daripada industri itu, dia akan kuat. Sehingga Dikti pun akan memberikan pendanaan yang memadai untuk itu. Kelembagaan Lemlit, ya sekarang ada klasterisasi ya. Ada Mandiri, Utama, Madya, Binaan, dan alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat jumlah perguruan tinggi yang mandiri. Walaupun jumlah yang binaan juga jumlahnya masih sangat banyak, kita masih sangat bervariasi. Tetapi jangan takut Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ada di perguruan tinggi binaan, skema kompetitif nasional tidak membedakan level akreditasi daripada Lemlit, karena yang dilihat adalah personalnya. Sedangkan untuk dana desentralisasi ya Mandiri, Utama, Madya, Binaan. Ke depan, yang dilihat bukan lagi institusinya, tetapi yang dilihat ada siapa di institusi itu. Yang dilihat bukan lagi klub sepak bolanya, tetapi ada siapa pemain di situ. Kalau Bapak Ibu pun berada di perguruan tinggi yang masih binaan, tetapi memiliki H indeks yang tinggi, aktivitas riset yang tinggi, Bapak Ibu akan muncul. Gitu ya. Anggaran riset, memang anggaran riset lebih rendah kita masih dibandingkan negara-negara tetangga, dan apalagi dengan pandemi ini juga terjadi pemotongan yang juga sangat signifikan ya tahun ini, sehingga Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos proposal tahun 2020 ditunda pendanaannya ke tahun 2021, tapi alhamdulillah jangan berkecil hati karena di tahun 2021 nanti Bapak Ibu yang lolos tahun 2020 yang ditunda itu akan dijadikan sebagai prioritas pendanaan tahun 2021 dan tidak ikut lagi seleksi seperti proposal baru, jadi tinggal kontrak saja lagi. Nah, yang terakhir itu adalah relevansi dan produktivitas. Nah, ini yang bermasalah di kita, Ibu Bapak. Jadi bermasalah tidak relevan dengan pasar, rendah produktivitas. Jadi tidak relevan dengan pasar. Pada umumnya riset kita itu masih rendah inovasinya, itu maknanya. Inovasinya mungkin banyak, tetapi belum ada sentuhan ke inovasi sehingga kurang relevan. Nah, tantangannya sekali lagi adalah bagaimana ini bisa kita rubah. Bagaimana cara merubahnya dengan merubah mindset kita juga terhadap riset itu. Bagaimana kita merancang sebuah riset yang dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna, menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Silakan, next. Ya, peluang dan perbaikan iklim riset kita. Ini khusus di DRPM, kebetulan saya juga aktif di DRPM, saya sudah ikut menyusun panduan itu dari edisi 8, sekarang sudah edisi 12, jadi mungkin sedikit tahu kondisi yang ada di DRPM. Sekarang eranya disebut dengan penelitian berbasis output. Jadi yang dilihat itu output. Dan kategorinya ada 3 tadi kan, dasar, terapan, dan pengembangan. Setelah itu juga sudah dilakukan penyederhanaan tahapan proses. Tentunya dengan tetap mengawal kualitas. Apa itu? Kalau dulu Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau mengajukan proposal itu ketuanya dari universitas dari UPR, satu anggotanya juga harus dari UPR. Di edisi 12 itu sudah diganti. Yang dipentingkan di sini adalah satu anggotanya harus dari universitas itu, Palangkaraya misalnya, atau universitas lain. Anggotanya boleh di luar universitas, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan tahun ini lebih diharapkan terjadinya konsorsium. Kenapa? Karena diharapkan riset ini memang melibatkan berbagai pihak agar sekali lagi hasilnya itu sampai ke pengguna. Agar invensi itu menuju ke arah inovasi. Gitu. Jadi penyederhanaan
tidak lagi harus ada anggota dari universitas tersebut. Bisa dari LIPI, dari BPPT, dari Pemprov, misalnya dari Balitbank, misalnya dari Palangkaraya, bisa juga dari perusahaan-perusahaan obat herbal, farmasi, silakan. Yang penting sudah dirancang sebuah riset yang dalam kurun waktu tertentu nyampe di apotek. Kalau kita bicara obat, begitu ya. Nah, konsekuensi dari ini semua, dulu kenapa harus ada anggota dari universitas yang sama? Karena dulu setelah proposal Bapak Ibu masukkan ke DITI, DRPM, maka proposal itu harus diseminarkan. Namanya seminar proposal. Seminar proposal tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Oleh orang lain di luar universitas Bapak Ibu. Oleh sebab itu untuk jaga-jaga ada anggota satu dari dalam. Nah sekarang dengan reformasi edisi 12 tidak ada lagi seminar proposal. Yang penting proposal itu meyakinkan outputnya jelas. Dan diharapkan bekerja sama dengan berbagai pihak di luar universitas. Baik dengan lembaga, baik dengan sesama universitas, atau bekerjasama dengan universitas di luar negeri atau lembaga luar negeri. Silakan dibuka. Jadi, agar iklim riset ini, outputnya itu benar-benar sampai ke pengguna. Jadi, membuka peluang kerjasama antar instansi, baik dalam maupun luar negeri. Untuk apa? Untuk mengatasi tadi kendala SDM. SDM riset kita masih rendah, dan kendala infrastruktur, terutama kita dari daerah mungkin peralatan nggak lengkap dan segala macam. Itu bisa diatasi dengan kerjasama tadi. Juga penguatan kapasitas pengelolaan riset di LPPM. Setiap 3 tahun akan ada kocok ulang klasterisasi. Makin tinggi klaster, makin dapat besar alokasi dana. Mandiri, utama, madya, binaan. Gitu. Sehingga alhamdulillah dari 2 klasterisasi itu dimulai 2010, sekarang 2020, 10 tahun berlalu, itu sudah banyak sekali capaian, misalnya tadi publikasi kita nomor 1 di ASEAN, dan seterusnya. Silahkan lanjut, Ibu, Bapak. Ya. Jadi paradigma baru penelitian itu, tadi saya ulang lagi, riset berbasis invensi, temuan untuk suatu inovasi. Nah, bagaimana jalan untuk berinovasi? Kita mulai dari suatu riset di laboratorium. Menghasilkan suatu produk hasil riset. Suatu invensi. Katakanlah kita menghasilkan suatu senyawa obat. Tetapi tidak begitu aktif. Tidak begitu reaktif. Nah, sekarang ada teknologi. Teknologi baru sesuaikan dengan era industri 4.0. Bagaimana meningkatkan bioaktivitas suatu senyawa induk melalui teknik-teknik mutakhir sekarang. Ya. Kalau dulu kita hanya mengenal uji itu in vitro, in vivo, uji klinis 1, klinis 2, klinis 3, 4, dan seterusnya. Sekarang muncul lagi istilah uji metode in silico. Jadi bagaimana senyawa yang sudah kita dapat dengan simulasi komputer kita bisa membuat penemuan yang lebih bervariasi, lebih interaksi antara obat dengan penyakit itu lebih jelas dan lebih efektif, gitu ya. Jadi, nah ini terkait juga dengan sekarang misalnya COVID kita dibatasi untuk bekerja berinteraksi secara fisik. Nah, bisa dengan in silico kita bisa melakukan suatu metode simulasi menggunakan komputer sehingga dihasilkan suatu senyawa induk yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif, gitu ya. Nah, setelah itu temuan yang baru itu dikemas sedemikian rupa dengan bekerja sama dengan berbagai industri atau praktisi membuat suatu inovasi. Membuat suatu inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan market. Ya, misalnya kita mendapatkan suatu senyawa bioaktif, kita mendapatkan suatu senyawa bioaktif alam. Nah sekarang ada mahasiswa saya S3 dulu ya, setahun yang lalu,
dia dapatkan senyawa bioaktif, itu sangat efektif untuk jamur, terutama Candida ya, yang penyebab keputihan. Salah seorang pengujinya dari Fakultas Kedokteran mengatakan, nah ini lebih baik diarahkan ke obat hand sanitizer aja untuk cuci tangan, karena itu lagi ngetren sekarang, kan ya. Apalagi di era COVID saat ini. Jadi suatu produk senyawa bioaktif dengan teman-teman dari praktisi, kita akan dia bisa membantu kita potensi pasar yang baik itu kemana arahnya, ya, sehingga kita mengarahkan ke situ. Nah, selain itu invensi ini tentunya perlu mendapatkan hak eksklusif KI, kekayaan intelektual, apakah bisa paten, merek dan seterusnya. Dan ini sekarang pun juga difasilitasi oleh Dikti untuk mendapatkannya dan menuju suatu komersialisasi. Nah, bagi kita orang MIPA kan berat terkadang karena kita memang berkutak-atik dari pagi sampai malam di laboratorium. Tetapi paradigmanya Bapak Ibu saya disampaikan oleh seorang senior bahwa kalau dulu memang kita terkurung di lingkungan laboratorium dengan jas lab kita, dengan aktivitas kita, tetapi eranya sekarang sekali-sekali coba lihat ke jendela. Kan? Lihat ke jendela, di luar sana itu orang perlu apa? Nah, buatlah di dalam laboratorium itu sesuai dengan keperluan orang yang ada di luar itu. Nah, kalau dulu kita hanya asyik saja di dalam laboratorium, kita nggak melihat keluar. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita buat. Nah, eranya sekarang adalah, sekali lagi, sekali-sekali pada saat kita bekerja laboratorium, kita menoleh ke jendela, lihat di luar sana orang butuh apa dari kita. Banyak sekali yang dibutuhkan orang dari kita. Kita bicara antibiotik, isu yang selalu disampaikan di latar belakang riset-riset antibiotik adalah resistensi. Obatnya yang belum efektif dan segala macam. Tapi di era baru sekarang ada penelitian yang berbasis genomik, disebut dengan farmakogenomik. Itu sudah mulai merubah pemikiran orang. Kalau dulu kita mencari satu obat, satu dosis untuk semua orang, tetapi belum tentu satu dosis ini berlaku sama untuk semua orang. Karena respon obat terhadap target itu sangat dipengaruhi juga oleh genetik. Oleh sebab itu, dengan berkembangnya ilmu farmakogenetik itu untuk akan kedepannya itu akan membuat suatu diagnosis lebih efektif, membuat suatu konsep multi drug itu akan pelan-pelan bisa dikurangi, dan resistensi juga akan bisa dikurangi dengan cara mengetahui mutasi-mutasi yang terjadi pada infeksi seperti TB dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, bahwa banyak sekali lagi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan terhadap berbagai aktivitas senyawa bahan alam ini, senyawa bioaktif ini. Sekali lagi, kita memang tetap meneliti, dan kita memang sudah meneliti dari dulu, senior kita juga sudah meneliti. Sekarang ada paradigma baru dan ada konsep baru yang harus dipikirkan, yaitu riset berbasis invensi, temuan untuk suatu inovasi, untuk sesuatu yang bermanfaat. Bahasa lain saya tadi, kita orang kimia dari pagi sampai malam, sore malam ada di lab, tapi sekali-sekali tolehlah ke jendela. Di luar sana orang perlu apa, dan kita siapkan di laboratorium untuk mereka. Next. Ya, ini informasi sedikit. Ini saya ambil juga dari presentasinya Pak Menteri Ristek kemarin ya. Jadi fokus riset 2020, usulan yang akan datang Ibu Bapak. Walaupun ada stressing COVID, tetapi poin 1 sampai 9 tetap diakomodir tahun ini, dan insya Allah nanti Oktober akan ada penerimaan proposal baru. Dan saya rasa
Prof sih tepat waktunya melaksanakan kegiatan ini, dan sehingga kita rekan-rekan semua bersiap-siap untuk mempersiapkan proposal untuk usulan 2020, pendanaan 2021. Nah, secara umum, poin fokus riset nasional 1-9 tetap akan diakomodir, walaupun ada penekanan-penekanan khusus pada masalah COVID. Dan bidang sosial humaniora bukan berarti tidak penting, bahkan untuk usulan COVID yang barusan dibuka itu lebih banyak proposalnya dari Soshum. Kita orang kimia pun bisa bekerja sama dengan Soshum, misalnya bagaimana sih era new normal itu, bagaimana sih perilaku masyarakat menghadapi infeksi sebuah virus, bakteri, dan segala macam. Kita bekerjasama dengan orang sosial, dengan orang sosiologi, itu mungkin bisa membuat suatu riset yang bermakna juga. Dan sekarang juga new normal itu kan lebih juga ke perilaku kan ya, perilaku sosial masyarakat terhadap suatu wabah begitu ya. Tidak tertutup kemungkinan kolaborasi, saya katakan tadi, konsorsium antara kita orang biomolekul, orang biokimia, atau orang farmasi, atau orang kedokteran berkolaborasi dengan teman-teman dari ilmu sosial membuat suatu model new normal yang dimaksud. Gitu. Silakan. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum materi tentang senyawa bioaktif ini. Sekali lagi, ada tantangan baru bagi kita untuk suatu riset biomolekul, yaitu senyawa yang tidak aktif bisa mungkin kita buat simulasi dengan teknik in silico menjadi lebih aktif, dan juga metode diagnosis bisa kita buat lebih efektif dengan munculnya, boleh saya katakan cabang baru, yaitu konsep farmakogenomik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Prof atas paparannya yang menarik. Sebelumnya, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para peserta karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan. Tapi nanti mungkin para peserta bisa menghubungi emailnya Prof Saryono, mungkin bisa langsung berdiskusi dengan beliau jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau. Jadi gini Prof, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti akan saya bacakan. Yang pertama pertanyaan dari Pak Faisal. Pertanyaan dari Bapak Faisal, bagaimana tanggapan Bapak pemateri tentang kalung kayu putih sebagai salah satu alternatif pencegah COVID-19 yang sementara ini viral dari Menteri saat ini? Bagaimana Prof, tanggapan Prof terkait dengan kalung kayu putih? Oke, langsung Pak. Langsung dijawab atau? Mungkin langsung dijawab aja Prof ya. Dijawab aja Prof. Halo, langsung saja. Halo Prof. Iya langsung aja Prof. Oke, baik. Ya, kita mungkin selaku orang ilmuwan ya, ada banyak berita di WA, ada banyak berita di media sosial gitu ya, tentang berbagai hal lah, termasuk kalung kayu putih pencegah COVID. Nah, kita kembalikan lagi, kalau kita orang kimia, itu biasanya kan kimia itu disebut dengan molecular science. Ya. Molecular science. Kita turunkan saja. Dari keterangan itu, interaksi apa yang terjadi antara zat aktif daripada kalung kayu putih itu terhadap orang yang memakainya. Jadi kita bisa melihat lebih ke
interaksinya. Setelah itu kita bisa dalami apa yang dipengaruhi, yang pada akhirnya dikatakan mencegah COVID. COVID adalah suatu virus yang bisa menginfeksi sel. Nah, pada level mana dia mencegah? Gitu ya. Saya belum baca artikel ini, tapi saya dengar sekilas tadi TV kalau nggak salah semalam itu ya, berita itu. Jadi maaf saya memang belum sempat baca secara detail statement ini, tetapi bagi kita orang kimia, Ibu Bapak, kita kembalikan ke molekul, karena kimia adalah molekular science. Itu Pak. Terima kasih Prof atas responnya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Paruk dari Unpad bertanya, bagaimana Bapak pemateri memandang tentang senyawa aktif dari bahan alam marine, bahan alam laut yang belum banyak dieksplorasi di Indonesia. Ya. Padahal kalau mau dibilang potensi Indonesia dari bahan alam marine atau laut itu juga sangat berpotensi besar dan melimpah. Ya. Baik, Pak Maruf, memang betul ini. Jadi riset-riset tentang bahan alam laut itu masih sangat sedikit dilakukan ya. Ada tentang saya baca itu ada tripang gitu ya. Waduh, saya ingat Dr. Makrina ya dari Ambon ya. Desember tahun lalu beliau seminar hasil dengan saya di Surabaya, tetapi 1 minggu setelah itu beliau wafat dan beliau orangnya sangat bersemangat ya. Salah satu peneliti laut di Ambon. Beliau terjang gempa pada saat riset, jadi sehingga dia cedera berat seperti itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Paru, memang tadi Bu Syih katakan yang di darat juga masih belum terkelola, sebetulnya di laut itu juga potensinya luar biasa. Jadi Mas katakan tadi peluang itu sangat besar sebetulnya di kita itu. Tinggal bagaimana kita merubah mindset riset kita tadi dari berbasis aktivitas ke berbasis invensi untuk suatu inovasi. Sedangkan media riset untuk kita itu sudah sangat tidak terbatas. Orang luar negeri mau ke sini terbang berpuluh-puluh jam gitu ya. Kenapa? Karena kita memiliki sumber untuk riset yang cukup banyak, sangat kaya untuk itu. Cuman bagaimana kita sekarang merubah mindset kita untuk menjadikan sumber daya alam ini menjadi suatu potensi, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan bangsa Indonesia. Yang dikatakan Bu Syih tadi, sejalan juga yang disampaikan oleh pimpinan kita 2 hari yang lalu dalam forum rektor, bahwa bagaimana riset ini juga bisa meningkatkan taraf hidup bangsa dan ekonomi kita ke depan. Jadi peluang riset untuk bahan alam dari laut itu sangat besar, sangat besar. Ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Prof. Tapi sebelumnya kepada peserta saya ingatkan kembali untuk sekarang bisa mengisi link absen sekaligus link untuk pembuatan sertifikat. Saya ingatkan lagi untuk kepada para peserta agar mengisi alamat email dengan benar. Karena jika Bapak Ibu mengisinya kurang tepat, dikhawatirkan nanti sertifikatnya nggak akan terkirim. Ini pertanyaan ketiga, Prof. Ya. Dari Bapak Hermon Papet dari Universitas Andalas. Ya. Idealnya memang riset tuntas sampai aplikasi. Tetapi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian, maka tidak berlanjut. Nah, jika hal tersebut terjadi, apakah pemeriksa proposal menyarankan penelitian berlanjut atau disediakan dananya? Baik. Penelitian
memang diharapkan berlanjut. Makanya diminta kita membuat suatu roadmap. Roadmap itu bisa 10, bisa 20 tahun. Ya. Dan itu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu sebetulnya sudah dirancang. Istilahnya dulu linearitas ya. Dosen yang kompeten di bidangnya. Harapannya itu kita konsisten di satu topik, satu tema riset atau suatu kelompok riset yang dalam kurun waktu tertentu hasilnya sampai ke pengguna. Dibatasi waktu ya, karena memang dalam 1 tahun itu mungkin efektif kita melaksanakan riset sekitar 6 bulan saja kan. Pendanaan, apalagi COVID ini tertunda kan ya. Tetapi untuk peneliti-peneliti yang sudah mumpuni, yang sudah senior, itu dia bisa menjalankan paralel riset. Dan itu sudah dibuka sekarang. Misalnya begini, untuk satu proposal 6 bulan, tetapi seorang dosen senior sekarang, dia bisa 2 jadi ketua peneliti. Dengan syarat H-index di atas 3, eksak, H-index di atas 2, sosial. 2 jadi ketua berarti 2 penelitian paralel jalan. Dia masih boleh membimbing 5 pasca, kombinasi S2, S3. Tinggal tadi nanti dibuat seperti fishbone saya tadi itu. Ada yang disertasi doktor 1, disertasi doktor 2, ada yang skema ini, ada yang skema ini. Paralel jalan. Jadi itu kendala waktu. Nah, dengan adanya skema disertasi doktor, tesis magister, atau untuk skripsi, itu tenaga sudah tidak jadi masalah. Cuma sekarang bagaimana kita memanage-nya? Memanage riset itu. Biaya sebetulnya sudah tersedia cukup, asal membuat proposal yang berkualitas. Ada dari DRPM, ada dari LPDP, ada dari departemen terkait, ada dari swasta, ada dana luar negeri. Tinggal bagaimana kita mendapatkan dana itu dan cara kita untuk membuat proposal ke berbagai sumber pendanaan tadi. Belum lagi dari Pemda, kalau bisa bekerja sama dengan Pemda, dana juga banyak. Cuma sekali lagi memang perlu membangun dari awal. Tidak bisa ujuk-ujuk muncul gitu ya. Saya punya kenalan yang tahun ini dana risetnya tuh di atas 6 miliar dari berbagai sumber gitu ya. Sekali memberangkatkan tim penelitinya itu 1 gerbong kereta api di Jawa gitu. Jadi bagaimana kita membuat tim riset yang besar dan kuat. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sekali lagi saya ingatkan kepada peserta untuk dapat mengisi link e-sertifikat yang telah disediakan di room chat. Nah, ini atas ada pesan dari panitia. Katanya, jika ada Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan Prof. Saryono, bisa mengaktifkan feature raise hand-nya. Tapi karena keterbatasan waktu, kami baca cuma 1 orang. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Kayaknya kameranya mati semua, Pak. Iya, Pak. Kecuali Ibu Apriana tuh. Iya, Bu Apriana dari Unipa. Ya. Ya, Bu. Pak Faisal. Pak Faisal juga aktif. Iya. Silakan Bu Apriana. Bu Apriani. Apriani ya. Sengaja disalahin biar ngomong, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Materinya sangat bagus. Luar biasa, Pak. Cuman kan persyaratan untuk mengajukan invensi dari hasil-hasil penelitian itu kan persyaratannya sangat berat. Nah, kira-kira bolehkah ada kelonggaran sedikit? Kemudian juga kan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan proposal-proposal itu kan berat sekali juga untuk kami yang di bagian timur sini karena terkendala dengan susahnya untuk
untuk mengurus kepangkatan dan sebagainya. Kan persyaratan pangkat juga ada Pak ya, untuk setiap skim-skim itu. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Makasih. Makasih. Jangan katakan kami orang timur gitu ya. Tidak Pak. Saya sampaikan ke Ibu, pertama kita buka skema pengembangan. Ya. Itu yang dapat tuh Papua, Bu. UI nggak dapat. Iya. Iya. Ya. Jadi nggak ada lagi itu sekarang. Ya, jadi, siap pertama Pak. skema pengembangan itu malah di luar dugaan kita itu. Saya masih ingat betul itu. Ya. Muncul satu dari Papua gitu ya. Siap, ya. Invensi sangat rumit. Iya. Invensi apa yang dimaksud? Pengusulan paten kah? Iya, maksudnya untuk pengusulan paten itu Pak, kan harus tidak sulit. banyak. Ibu juga akan dilatih, nanti juga akan diuruskan. Semua sudah disediakan oleh Direktorat KI ya. Semua sudah difasilitasi. Tinggal bagaimana Ibu menulisnya sama dengan menulis artikel saya. Cuma kita nggak terbiasa. Nulis artikel 10-12 halaman, nulis dokumen paten juga 10-12 halaman. Cuma bagaimana kita menjelaskan invensi apa yang kita temukan di situ. Ada paten sederhana dan ada paten yang lain. Jadi sebetulnya tidak begitu sulit, cuman mungkin belum terbiasa saja. Tentang persyaratan sebetulnya sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau perguruan tinggi Ibu ada di ada di binaan dan madya, itu ada skema dosen pemula kan, dan ada skema PKPT namanya, PKPT untuk klaster binaan dan madya. Tetapi kalau sudah utama dan mandiri memang sudah tidak boleh. Nah, persyaratan proposal sebetulnya juga sudah diturunkan, jauh diturunkan dari sebelumnya di edisi 12. Sekarang persyaratannya adalah lektor, S2 lektor, plus 2 artikel seumur hidup. Ya kan? Bukan 2 artikel 5 tahun terakhir. Selama jadi dosen sudah sampai lektor, masa nggak punya 2 artikel? Iya kan? Jadi sebetulnya sudah jauh diturunkan persyaratan itu. Nah, kalau itu belum juga ada, jadi anggota dulu. Yang penting kita selama jadi dosen kita konsisten di riset. Karena pemerintah sediakan uang yang cukup untuk itu. Dan kalau Ibu Bapak juga menjauh dari riset, pemerintah juga akan lihat, untuk apa nih penelitinya nggak ada, dananya nggak bisa ditambah, dan seterusnya. Itu ya, Ibu Apriani. Iya, silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan ini mungkin Prof pertanyaan yang menarik Prof. Sekaligus mungkin pertanyaan terakhir juga. Saya juga penasaran dengan, maksudnya tertarik juga dengan pertanyaan ini. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Lismayana Hansur. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan paten yang didaftarkan apabila senyawa bioaktif yang awalnya kita berpikir bisa komersial, tapi tidak komersial dan malah membebani biaya paten tahunan? Ya, memang tidak semua paten itu bernilai komersial, termasuk di Jepang sendiri kan tidak. Nah, konsekuensinya iya biaya peliharaan ya. Tapi di beberapa perguruan tinggi itu sudah di-cover oleh perguruan tingginya. Ini memang tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, tetapi cara ini juga mestinya menjadi pendorong agar temuan kita itu bisa komersial, menghasilkan uang. Karena kita harus bayar juga kan. Jadi sisi lihatnya dari situ. Sisi lihatnya dari situ. Oke. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya dan responnya. Jadi itu pertanyaan terakhir, karena memang saya mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan karena memang keterusan waktu. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk memperhatikan nama dan juga email yang nanti akan diisikan di link sertifikat yang kami bagikan. Jadi demikianlah seminar online kita pada siang hari ini.
saya mewakili teman-teman dari program studi kimia pada umumnya dan juga Fakultas MIPA pada khususnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Saryono atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga bisa menginspirasi kami semua untuk terus berinovasi dan juga mengajukan hibah-hibah agar penelitiannya bisa terus berlanjut. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Hal yang tak terduga juga bahwa sampai dengan akhir acara itu jumlah pesertanya masih di angka 200. Jadi memang Prof antusias para peserta mengikuti seminar ini sangat tinggi dan saya rasa responnya juga bagus Prof dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga apa yang telah disampaikan juga bermanfaat bagi semua dan sampai bertemu di seminar online Prodi Kimia FMIPA Universitas Palangkaraya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan.